Tuhan kita Yang benar tunjukkan. itu gini, kamu menyampaikan sesuatu, kamu kan punya yang diikutin. Siapa yang kamu ikutin? Kamu ngakunya Yesus. Ya pakai ajaran Yesus. Bagaimana caranya kamu menyampaikan ke orang? Nah, Gitu. itu tadi temanya Bagaimana itu, caranya kamu? saya tidak bilang Tuhannya Yesus siapa, ini. Kita kan tadi berdasarkan Tuhan Loh, yang kita percayai, itu Tuhan. penting. Itu ajaran Yesus yang utama loh. Hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita satu esa. Penting itu. Iya, dasarnya tadi kan Tuhan Tiba-tiba satu. kamu menyebarkan, hei Yesus Tuhan. Nah itu menantang Yesus berarti kamu. Saya gini loh Bang, maksud saya itu tidak membawa Yesus, saya juga tidak membawa nabi-nabi lain. Kan tadi kan kita sepakat Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu Siapa? segala-galanya. Siapa Tuhan yang esa itu? Yang satu itu siapa? Ya, tadi kan Abang bilang cuma satu Tuhan. Nah siapa? Menurut Yesus Tuhan siapa? itu, ya Tuhan itu yang Abang bilang tadi, Tuhan itu Maha Kuasa. Aku nggak bawa siapa itu Tuhan, siapa itu, yang penting Tuhan itu Maha Ya, Esa tadi siapa? Abang bilang. Tuhan yang kuasa yang satu itu siapa kalau dalam menurut Yesus? Sang pencipta semuanya. Ya, Saya siapa tidak bilang namanya? Masa Yesus sudah mengenalkan? Tuhan. Siapa? Kan tadi Abang bilang kan di atas itu kan Tuhan. Ya sudah Ya, selesai siapa? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang sang pencipta. Iya siapa? Masa cuma gitu doang? Kan udah dijelasin Sekarang sama Abang dia. lah. Tadi Tuhan Abang bilang, Ya. Tuhan itu siapa rupanya Bang? Menurut Abang, tadi kan Tuhan acuannya kepada Tuhan. Tuhan itu siapa rupanya Bang? Allah kalau dalam Islam, menurut Musa Allah juga, menurut Yesus Allah. Hah? Ya, Ya, oke, ya coba. udah itulah. Kalau menurut Coba Abang ulangan bilang, ya, ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut Yesus sama, Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Nabi Muhammad juga Tuhan sama. nggak kenal Allah. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, sama. iya, Nah, berarti Tuhan itu oke. Nah, Sepakat ya, Bang? sekarang Tuhannya Kristen siapa? Oke, sepakat tuh. Tuhan itu Allah. Tuhan itu, Apa? Ya enggak, Kristen siapa Tuhan? Hah? Oke, Kristen Tuhan apa itu Tuhan? Allah, ya kan? Ah, Hah? sudah Bang? Oke, Iya, terus Tuhannya Kristen siapa? Tuhan itu Allah. Tuhan itu berarti sang penyayang. Tuhannya Kristen dulu siapa? Kan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama nih, Allah. Kalau Tuhannya Kristen Saya siapa? udah bilang Bang, tadi Tuhan itu saya bentuk Tuhan itu menurut masing-masing. Saya Tuhan itu kalau Abang bilang Tuhan itu Allah, oke Tuhan itu Allah, Di mana kok masing-masing gitu? ya kan? Kalau Abang bilang Tuhan itu Allah, oke aku bilang Tuhan itu Allah. Ya Sudah? sudah. Bukan Bang. Yesus. Bukan Yesus Tuhan itu. Ya siapapun jadi itu pokoknya kan kalau Abang bilang Tuhan itu Gimana sih? Allah, Tuhan itu Yesus ya Tuhan itu ya. Pokoknya Oh, Tuhan pede Sang gitu. Maha Esa, Sang Maha Penyayang. Siapapun nama penyebutannya. Kok kamu untuk menunjukkan Tuhanmu kok tidak pede? Kenapa? Nah, enggak biar supaya kita pahami kalau Tuhan itu kata Tuhan itu masing-masing yang menyebutkan. Kok Ada yang masing-masing ya? Di mana kok ada Tuhan masing-masing ya? pokoknya Tuhan itu sang pencipta. Enggak pokoknya. Penyebutan nama itu Ditanya Tuhan pokoknya gimana? Masing-masing pokoknya gimana? sekarang kan acuannya kalau saya bilang nanti Tuhan itu Tuhannya itu Yesus, kitab suci yang pertanyaan kamu Abang imani. enggak, kalau Tuhan itu saya bilang Yesus, pertanyaan Abang berlipat-lipat lagi. Nah, jadi kita ambil Tuhan itu Berarti kamu udah yakin apa yang kamu imani kamu sendiri udah yakin itu. karena nanti orang Abang kalau aku bilang Yesus siapa? Manusia itu lahir ini. Jadi aku ambil kesimpulan Tuhan itu sang pencipta, sang Siapa? penyayang. Terus apa? Itu menurut kita kan Ya udah tadi pede kamu. loh, jangan diketahui Bang Tuhan itu Bang. Tuhan itu tadi Abang bilang versinya sang segalanya. Ya terus. Penyebutannya itu masing-masing kita. Aku ambil Tuhan itu sang Yesus, segalanya. menurut Yesus siapa menurut Yesus? Baik itu Allah, baik itu Katanya kamu pengikut Yesus gimana sih? loh. Sekarang kita acukan saya tadi bilang kita tidak bawa ranah agama orang lain. Kita tanya tuh Tuhan itu satu. Aku nggak bawa ranah-ranah lain. Ya karena kamu takut. Jadi kalau namanya Tuhan Kamu itu udah kan takut ke Bibelmu sendiri. Abang nggak paham berarti Abang kan aku bilang Tuhan itu cuma satu. Oke, satu.
Nah, kalau penyebutannya itu masing-masing. Ya, Aku hanya ambil masing-masing? satu. Kok masing-masing? Ada yang bilang dari Hindu Tuhan itu kayak gini, ada yang bilang dari Kristen Tuhan ini. Cuman aku ambil Ya Tuhan udah, ini. sekarang saya sama kamu sekarang. Kamu kan Kristen. Coba kamu pede nggak seperti saya? Tata siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Oke, tapi jangan ditepis. Ya udah, Tuhan aku. Tuhannya Kristen siapa? Pede nggak? Yesus. Hah? Yesus. Oke, berarti beda dong Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Makanya Yesus punya siapa Bapak? Kan tadi kan kita acuannya abang tanya siapa? Gini loh caranya ya. Tuhan itu sama Bapak. Gini loh caranya. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mentuhankan Muhammad. Nabi Muhammad mentuhankan Allah. Ya saya mentuhankan Allah. Yesus mentuhankan Allah. Seharusnya pengikutnya mentuhankan Allah juga, bukan malah mentuhankan Yesus. Yesus ngaku. Oke, Ya, kita ini ambil sebagai utusan. kita ambil tingkat tertinggi yaitu Tuhan. Apa? Apa tingkat tertinggi itu? Kita ambil tingkat tertinggi. Siapa Kalau tingkat, namanya menurut Tuhan Yesus tingkat tertinggi Tuhan. itu siapa? Diri yang paling apa? Tuhannya. Yesus. Iya sama. Menurut Yesus juga Allah. Ya, kalau Yesus ya Tuhannya Tuhan. Yesus. Jadi kalau kita gali itu Bang, abang Enggak pertanyaan bisa. abang. Jadi kita ambil yang umrah, ketuhanan, Tuhan satu. Hanya penyebutannya aja yang kita buat seperti yang abang bilang, seperti ini yang bilang. Namanya Tuhan, pastilah saling menyayangi, saling mengasihi, saling memaafkan, saling. Nama ya, tapi Tuhanmu gak jelas. Oke. 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 Diri kita, yaitu dari sikap dan perilaku kita. Oh ya benar ya, anak itu memang Kalau larinya sekian kemana-mana. kali. Oh ya, anak itu memang Gak usah udah kemana-mana kali. Oh, ya. dulu. Tuhan kali itu masih Islam belum kali. jelas gitu loh. Kok lari kemana-mana? Tuhanmu lo belum jelas sekarang nih siapa? Prinsipnya gambaran Tuhan itu dari sikap dan perilaku kita, Bang. Apa kamu gak nyambung kamu itu? Loh, kalau abang memberi itu udah sikap dari teladan Tuhan. Berarti saya Tuhan Abang gitu. memaafkan itu udah sikap dari teladan Tuhan. Udah Bang, silakan bantu yang lain coba. Abang ini cuma apa narasi-narasi doang kemana ada arahnya kemana itu. Halo, Silakan yang lain. halo, ya selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi Ya. ya betul itu yang tadi yang dikatakan eh, saudara tadi, Rio Tambah tadi. Iya, gimana betul? Ustadz Akhtar ini menunjukkan sikap yang tidak yakin dengan Tuhan ya, kan itu sebenarnya. Kalau saya Makanya yakin, Kristen yang nggak yakin ke Tuhannya. bohong itu, bohong. Karena buktinya masih mencari-cari identitas Tuhannya di Siapa yang mencari? Saya tidak di mencari. Alkitab kami gitu loh. Kan dibandingkan dengan Yesus karena mencari identitas Tuhannya yang tidak diyakini itu. Kan itu secara Bukan karena psikologis saya loh. yakin. Saya yakin Mudah-mudahan. Tuhan saya melalui Quran dan Bible kamu. Saya tahu Iya. Tuhan itu. Nah, Loh, kalau untuk apa? kamu mentuhankan Untuk apa? Tuhan yang tidak jelas. Kalau Tuhanmu gak jelas, datanya gak ada. Pokoknya imani saja. Itu kamu. Enggak, itu. Ya mudah-mudahan dari 3.000 penonton ini ada yang orang-orang psikologi ya dia bisa menjiwai yang sebenarnya Anda itu tidak yakin dengan Tuhannya sehingga dicari-cari Loh. bahwa sebenarnya untuk apa mencari identitas Siapa Tuhanmu yang di Bang? Alkitab. Ini komal diskusi, Bang. Bukan mencari-cari, diskusi. Kalau abang benar-benar yakin ke Tuhannya siapa, dialog dengan tahta. Bisa nggak pakai data? Ya, Ya, silakan. makanya. Ya, silakan. Iya. Ya, Siapa Tuhannya kamu? Apa yang Anda tanyakan tadi? Oke. Oke, Ya. sekarang gini ya. Yang namanya utusan itu kan mengenalkan Tuhan kepada umatnya. Musa perkenalkan Tuhan Elohim kepada umatnya. Israel percaya. Karena Musa utusan Tuhan.
Yesus mengaku utusan Tuhan untuk Israel. Mengenalkan Tuhan itu ya Allah juga sama. Nabi Muhammad ngaku utusan. Mengenalkan Tuhan itu Allah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen itu Siapa? namanya Siapa? Ya terserah siapa Tuhannya. Gini loh, coba kamu nanya ke saya. Tata siapa Tuhanmu? Allah. Sudah Iya. selesai. Kalau di Alkitab kami Allah disebutkan. Bukan Yesus. Yesus itu bagian dari Allah. Yang saya Gimana? tanya Tuhanmu Yesus apa Allah? Allah Bukan Yesus Yesus. itu Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu adalah Allah gitu. Kok bingung ya? Ya. Loh, Anda yang bingung. Oke, Karena saya tanya, Tuhan itu kan satu ya? Satu Tidak, Allah. tidak. Gimana? Esa. Oke, Maka- mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Siapa itu? Loh, Anda harus bisa memisahkan perkataan Kaget, ya. Yesus selama 33 tahun di bumi loh Ustaz Tata. Nah, kaget. dari tadi saya dengarkan Anda itu yang mencoba-coba memahami Alkitab kami dengan cara yang diajarkan oleh Ustadz Anda Jangan kepada kemana-mana. Anda. Kata Yesus Iya. mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti Itu satu-satunya. ya. Nah pertanyaannya, Tuhannya Kristen yang mana? Allah Bapa atau Yesus? Yesus itu Tuhan dari sorga menjadi manusia. Anda tahu nggak itu? Saya nggak Makanya nanya jangan itu. Anda potong. Jangan Saya Anda nggak nanya itu. potong. Jangan Anda potong ketuhanan Yesus itu harus kronologis mulai dari awal sampai akhir sampai sekarang di sorga dia. Sampai sekarang Yesus itu di sorga, jangan Anda pisah-pisahkan. Harus jelas awalnya dari mana, diutus dari sorga ke bumi bagaimana, selama di bumi 33 tahun bagaimana, dan setelah naik ke sorga harus dibedakan. Makanya Makanya kamu kemana-mana kamu tuh. Oke, Yesus Anda yang kemana-mana, Oke. tidak ngerti. Anda Oke, tidak sekarang mengerti. sekarang gini ya, Musa diutus, Yesus diutus, Nabi Muhammad diutus. Nah, Tuhanmu siapa? Yang diutus atau yang mengutus? Silakan. Ayo. Tuhan saya itu Tritunggal, ngerti nggak Yang Tritunggal saya itu? tanya, Tuhanmu itu yang diutus atau yang mengutus? Yang kamu tuhankan? Yesus itu Tuhan, Bapaknya itu Tuhan. Gimana? Anda itu tertawakan dengan ketidaktahuan. Gimana Anda ini? Hah? Kok ribet? Iya, banyak orang menilai loh. Banyak yang menilai. Kalau Israel gini, coba ya. Misalnya Israel ya. Musa ini diutus oleh Elohim. Israel siapa Tuhanmu? Ya Elohim. Musa mengenalkan Elohim Tuhan itu. Sama seperti Yesus. Yesus diutus oleh Allah ya bahasanya Elaidah. Berarti seharusnya siapa Tuhannya? Ya Allah. Yesus kan ngaku utusan seperti Musa ngaku utusan. Utusan ini penyampai firman Yohanes 3:34. Ya. Nah, makanya jadi kamu itu pelimplan, kamu itu bingung masalah Tuhan itu. Anda yang apa? Sok tahu, tidak tahu tapi sok tahu. Anda tadi katakan Tuhannya Musa Elohim. Nah terus Tuhannya Yesus Betul. apa? Tuhannya Betul. Yesus apa? Iya. Tuhannya Musa dulu, Tuhannya Musa kita bahas. Iya. Iya. Elohim Allah, itu jamak apa tunggal? Allah atau Elohim di dalam Bibel. Elohim itu jamak apa tunggal? Dia Jawab tunggal dulu. satu. Tidak. Kalau itu tidak dikenal oleh Nabi Musa. Oke. Sekarang Elohim ini itu aja. Tuhan itu ada jamak berapa? dari Tuhan itu Noah. ada berapa? Gini aja, Tuhan ada berapa? Pokoknya di Nah, perjanjian lama jadi jamak udah. Gimana kok Mulai pokoknya? dari kejadian karena di perjanjian baru ketahuan jumlahnya. Di perjanjian baru ketahuan jumlahnya Berapa berapa. jumlahnya Tuhan? Berapa? Tapi mulai kejadian 1 ayat 1 Elohim Oh, bingung. adalah jamak ya. Supaya Berapa? Anda tahu. Tuhan itu ada berapa Supaya jumlahnya terbuka Tuhan itu? pikiran Anda selama ini sosok mengerti orang Kristen Anda itu. Loh, wong kalian Anda tidak bisa harus tahu. bantu. Mulai kejadian 1 ayat 1 Nah, Elohim itu jamak. Oke, berarti jamaah Anda itu ada tahu itu? berapa jamaah itu? Hah? Hah? Jamaah itu berapa?
Lebih dari satu. Oke, siapa saja berarti kalau lebih dari satu Tuhan? Di perjanjian baru kita masih membahas Tuhan yang Oke, kalau Musa. jamaah ada berapa Tuhan itu berarti ada berapa Tuhan itu? Di perjanjian Ada baru satu baru Tuhan ya? ketahuan gimana. So Anda itu jangan kebiasaan Anda memutar-mutar. Dua mutar-mutar. Oke, saya nanya ke Yesus aja. Yesus, Tuhanmu itu ada berapa? Ya satu, Tata. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, Tempat itu dulu. perkataan Yesus di bumi. Nah terus? Ketika Berarti- dia menjadi manusia loh, menjadi manusia, menjadi manusia. Lo ngerti nggak saya? Menjadi manusia. Yesus itu dari lahir memang manusia. Kok menjadi manusia? Oh, dia memang manusia kok. Dia itu anak manusia memang. Izin bang, Silakan. izin bang. Dia dari sorga, Dari surga, dia lahir dari Maria. Dari surga. lahir dari Maria, manusia 33 tahun. Oke, sekarang gini ya. Apakah Bukan, cuma bukan, Yesus bukan. yang bukan? Anda Oke. ngerti nggak? Ngerti nggak 33 tahun? Saya nanya ke kamu, apakah cuma Yesus yang bukan dari dunia? Ayo. Apakah cuma Yesus yang bukan dari 3 tahun Yesus itu menjadi manusia? Udah, kok gak mau ganti dulu, diam dulu. Silakan. Iya, iya. Bangun. Oke, silakan. aku dulu. Ya. Kita berkepala dingin aja, Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Yang penting pakai Kalau data. Iya, kalau sharing gitu loh. Ya kalau data, kalau kita berbicara data, ya kalau data dengan data aku ya pasti berbeda. Tetapi kalau Pak Ustadz ngomongnya Tuhannya orang Kristen itu ada berapa? Kalau saya pribadi nih, selama menjalani agama saya agama Kristen, satu, Siapa itu satu itu? Tuhan Yesus. Oke, berarti Bapak bukan? Bapak itu, Oke. kalau dengar dulu. Bapak itu sebenarnya Tuhan Yesus juga. Oke. Roh Kudus itu juga Tuhan Yesus juga. Oke, sekarang pakai data. Dengarlah Israel, Tuhan itu aku, kata Yesus di mana? Aku. Iya. Coba dulu di Diperbaiki Oh, gini dulu, aja. Yesus kan menerima ajaran dari Tuhannya. Tunggu dulu. Kita ini Coba. berbicara bukan siapa tadi Bapak apa tadi itu yang di atas aku ini. Apa? Yang di atas Ma Impos itu ya. Maera. Sama. Maer maksud aku ya tolonglah dulu. Aku dulu yang bicara. Bapak sudah panas kepalanya. Kami masih kepala dingin kami dengan Pak Ustadz ini. Itu maksud saya. Jadi ini Pak, yang namanya agama itu kan pribadi masing-masing. Jadi dalam tafsir kitab suci itu juga masing-masing. Yang membenarkan dari tafsir setiap kitab suci itu adalah penulisnya. Benar nggak kira-kira Pak Ustadz? Iya. Nah itu. Tuh. Lanjut. Pendapat saya ini ya, pendapat pribadi. Jadi Tuhan saya sebagai orang Kristen, Tuhan saya adalah satu, Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa. Dia adalah Roh Kudus. Itu pemahaman saya dari Alkitab yang saya baca, yang saya tafsirkan. Itu loh. Iya. Tapi kalau begini. Oke, kita pakai data saja. Apakah Bapak itu Yesus? Apakah Yesus itu Bapak? Tidak. Benar, iya. Ya udah. Bukan. Berarti mana yang Tuhan? Karena- Yesus itu adalah Bapa. nggak bisa. Yesus itu adalah Roh Kudus. Begini, Yesus itu. Ya coba pakai data coba. Apakah Yesus dengan Bapa mempunyai hidup sendiri-sendiri? Itu Bapak juga sudah salah menafsirkan omongan saya. Omongan saya. Coba pakai data coba. Dengar Coba dulu. pakai data. Yesus itu adalah Bapa. Ya terus. Paham enggak? Hah? Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya datanya di mana? Dengar dulu. Ketika Yesus lahir ke dunia, dengar dulu. Makanya dengar dulu. Ketika Yesus sudah di dunia, dialah berwujud manusia. Iya kan? Benar nggak itu? Yesus itu turun ke dunia berwujud manusia. Yesus itu adalah Allah Bapa juga. Dia di surga. Ya kalau iman saja tidak masalah, tapi jangan pakai data loh.
dengar Saya dulu. permisi dulu ya, Pak Pangu dengan Pak Tata, karena saya tidak mau nanti ini nampaknya Ini saya juga, berbeda dengan Pak Bangun Bapak, ini ya. Saya tidak mau Bapak, sesama Kristen. Bapak Maimpos ini juga, tunggu dulu, Bapak Maimpos ini juga salah. Saya kan berpribadi, tidak menyamakan seluruh orang Kristen. Saya memahami kitab sucinya. Saya pribadi kan yang memahaminya. Udahlah, Bukan- udah. Nah, bukan secara keseluruhan gitu loh. Udah apa? Udah. Lain saya dengar ini. Lain Berarti gimana? Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, waduh. Iya. Pak pendetanya kabur sampai itu. Sebentar dulu. Kenapa saya bilang begitu? Yesus itu kan di dunia berwujud manusia. Itulah Yesus. Nah, ketika dia di kandungan, dia adalah roh. Coba, Kalau itu mau kamu, coba kalau Junaidi itu sekarang coba berpendapat Tidak. Junaidi dengan Kanso coba. apa? Kurang jelas, Pak. Enggak, ini pendapatnya Kristen yang lain nih, Kanso ini. Kanso, tuh. Enggak, paham enggak maksud saya itu, Pak? Yesus, kan Bapak tadi mempersoalkan siapa Tuhannya Kristen gitu. Kan saya berpribadi nih, Pak. Kalaupun yang lain berbeda pendapat dengan saya berpribadi gitu loh. Oh, pribadi. Lah, Jangan tanya. ya pribadi. Ini loh. Kan kebanyakan kan orang kan menafsirkan begini dari kitab sucinya kan begitu. Yang benar itu kitab suci itu ya penulisnya. Tafsirnya ya ini penulis yang gini, benar. kalau pemahaman seperti Bapak ini, ibaratkan orang India itu. Krishna ya Wisnu, Wisnu ya Krishna, karena berwujud menjadi manusia gitu. Tapi kalau Yesus manusia, Tuhannya di langit. Bapak, Matius 18:9. Salah juga pemahaman. Berarti Yesus salah berarti. Bukan, itu yang saya dengar dulu. Berarti salah pemahaman kita. Apa berbeda pemahaman kita kan? Ya kalau saya Pemahaman pakai Alkitab. lah iya. Kalau kamu Makanya kan tuh. pakai pribadi, iman kamu Bukan. sendiri. Bukan, dengar dulu Pak Ustadz. Tenang kita ini. Ya tenang. Iya saya tenang, saya berjanda. Maksud saya begini, yang namanya kitab suci itu, kalau yang tafsir kebenarannya dia penulisnya Pak Ustadz. Iya kan? Penulisnya sendiri yang tahu sebenarnya tafsirnya kitab suci itu. Kalau saya pribadi, mungkin saya berbeda dengan pendeta apa tafsir dari khotbah itu sendiri. Apa dari kitab suci itu sendiri. Makanya saya bilang, saya pribadi dalam saya membaca, enggak semuanya sih dari kitab suci saya Alkitab itu. Jujur saya tidak baca itu semuanya dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya bisa berkesimpulan, berkeyakinan saya sebagai orang Kristen, Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu makanya ada, dengar dulu. Disitulah pemahaman saya Tritunggal, satu dia. Nah, itu pemahaman saya loh. Itu. Ya, berarti kamu beda dengan umumnya. Makanya kalau yang lain berbeda kan, ya makanya aku bilang saya berkepala dingin Pak Ustadz. Kalau pemahaman saya begitu, Tuhan itu satu, yaitu Yesus. Allah Bapa itu juga satu, yaitu Yesus. Yesus itu sendiri Allah Bapa itu, Yesus itu sendiri jadi Roh Kudus. Ya itu sama dengan ajaran dewa-dewa kalau kayak gitu. Nah aku nggak paham dewa-dewa itu di mana itu sejarahnya itu juga aku nggak paham Pak Ustadz. Saya rasa itu nggak. Kalau ajaran Samawi gini, kalau ajaran Samawi inkarnasi gitu gak ada. Nah, Samawi ini memperkenalkan Tuhan itu yaitu Allah yang Esa. Dialah satu-satunya Tuhan. Dan dirinya ini mengaku utusan, yang menyampaikan ngaku utusan. Gak ada. siapa Samawi ini utusan? gak ada. Penyampai firman dijadikan Tuhan itu gak ada kalau ajaran Samawi. Tapi kalau ajaran dewa-dewa iya. Kayak Sri Rama itu jelmaan dewawi, sejelmaan dewawi. Nah nggak tahu Berarti saya, sama. maksud saya begini. Rama ya Wisnu, Wisnu ya Rama. Saya nggak tahu, saya nggak tahu sampai ke situ. Saya Ya, nggak makanya tak kasih tahu, biar tahu. Jadi, biar ya, kamu bisa membedakan mana saya ajaran Samawi, mana ajaran dewa-dewa. Biar kamu tahu
mau ajaran apapun itu Pak Ustadz, saya memahami dari Alkitab itu, saya menafsirkan secara pribadi saya Nah, sendiri. misalnya kamu mengatakan Yesus Tuhan, ya itu pribadi kamu. Kalau menurut Yesus bukan. Yesus itu utusan Tuhan, kata Yesus. Tapi kalau Kata siapa? Yesus Tuhan, menurut Kristen, Begini, Yesus Bapa dia- yang Tuhan. Dialah Tuhan yang berwujud manusia di dunia. Nah, itu ajaran pagan kayak gitu. Nah itu, jadi maksud saya, Bapak di surga itu ialah Yesus. Cuman itu ketika, kan, pagan, Dengar dewa-dewa dulu. kayak gitu itu. oh salah, pemahaman Loh. kamu sungguh salah kok dewa-dewa. Loh, coba kamu nanya ke Yesus. Yesus siapa Tuhan yang benar itu? Kira-kira Yesus jawab apa? Kok Allah, tunggu dulu. Bapak juga salah memahaminya. Masa dia bertanya untuk dirinya sendiri? Loh, dia tidak. Dia menjelaskan, dia yang ngomong ke orang. Hukum yang utama dengarlah Israel Tuhan Allah kita. Ibaratkan saya, ingatlah orang-orang kawan-kawanku, presiden itu satu, presiden kita adalah satu, yaitu Prabowo. Sebentar dulu Pak Ustadz. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Ibaratkan gini, dengarlah wahai teman-temanku, presiden kita adalah satu, yaitu Bapak Prabowo. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti Dengar dulu. presiden itu Bapak Pak Ustadz. Prabowo doang, nggak ada yang lain. Pak Berarti Ustadz. Tuhan itu Allah doang, nggak ada yang lain. Tapi Pak kalau Ustadz. kalau menurut orang Kristen, saya mengatakan gini, hai teman-temanku, presiden itu satu, presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Tiba-tiba orang Kristen saya yang dijadikan presiden, yang memperkenalkan, nah, itu kamu itu. Bukan, Pak Ustadz juga salah memahaminya. Begini, Yesus itu kan ketika berbicara itu kan berwujud manusia. Lu memang manusia dia. Dengan berwujud manusia, paham tidak maksudnya? Di mana itu datanya coba? Apanya? Ucapan Yesus coba. Kan dia, Coba ucapan kan dia Yesus. lahir, kan dia lahir sebagai Justru karena dia manusia. lahir, dia tuh manusia, bukan Tuhan. Dengar dulu. Makanya aku bilang itu, Yesus itu adalah Allah Bapa. Tahu Di tidak mana maksud saya? datanya? Ke- Oh, nggak ketika lahir di langit. salah siapa? Kata Loh, coba sekarang. dengar. Yohanes 20 ayat 17. Dia mau pergi ke siapa Yesus? Aku akan pergi kepada siapa? Ke siapa? baca semuanya. Enggak usah seayat Coba kamu seayat. baca Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi ke siapa dia? Dari awal dibaca Pak Ustadz. Enggak bukan begini. Begini Pak Ustadz. Ibaratkan gini Begini. ya. Saya gini. Saya tahta akan pergi ke presidenmu dan presidenku. Iya, Ya. kalau cuma kamu Berarti yang saya ngomong. bukan presiden. Kapan saya ngomong gini? Jakarta, mau pergi ke Bapak Prabowo. Sama seperti Yesus. Aku akan pergi ke Seolah-olah Bapakku kamu dan Bapakmu, kamu terus nanti Allahku ngomong dan Allahmu. sudah bosan saya turun sendiri begitu. Itu konsepnya Bang Tata begitu. Itu maksud saya kan dengar dulu saya Pak Ustadz. Silakan, silakan, ya. Pak Ya, Ustadz silakan. ini kan Pak Ustadz ini kan cuma baca satu ayat aja. Ya kamu tak pakai ayat sama sekali. Iya, sebentar dulu. Kan ada judul. Nah, dengarkan dulu orang ngomong, jangan semua dipotong. Silakan, ya, silakan satu-satu ya. Ayo. Maksud saya membaca Alkitab itu akan ada judulnya. Dari ayat 1 sampai kan ada ceritanya itu. Ya coba kamu pakai, ayo. Itu maksud saya, jangan sepotong-sepotong. Ya sudah, kamu mau mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Silakan. Dengar dulu Pak Ustadz. Belum selesai nanti saya langsung kamu potong. Ya silakan. Jadi, Kamu sih Pak mau Ustadz, muter-muter kemana-mana, langsung aja. Bukan. Kamu mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Silakan. Nah, kamu itu Pak Ustadz. Tadi kan sudah aku bilang kita sharing berkepala dingin. Tapi Pak Ustadz kapan saya bicara? Nah ini kan sudah dipotong lagi kan? Tidak. Kalau bolak-balik Pak Ustadz kalau kamu potong-potong terus, giliran begini kan muter-muter kata Pak Ustadz. Kan begitu. Kapan mau diterangi benar? Kamu potong. Lanjut, ayo. Gimana mau Ya nerangi? sudah, cepat ayo, langsung ayo. Allah Bapa itu adalah Yesus. Dengar dulu. Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu sendiri. Kenapa Allah itu menjadi wujud manusia yang namanya Yesus? Itu maksud saya Pak Ustadz. Ayatnya Pak. Itu. Siapa mengajari saya?
Tunjukkan ininya, ayatnya di mana itu membedakan itu? Mana di situ ada pendeta, tidak di situ? Ada tidak yang membantai itu? Itu loh. Kalau mau berdebat kita Abang ini mau menjelaskan apa mau curhat sih? bukan. Aku kan hanya memastikan. Tadi kan Pak Ustadz seolah-olah Tuhannya Kristen itu nggak jelas gitu. Saya kan hanya memperjelaskan. Tuhan saya sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Roh Kudus. Nah itu. Saya hanya meyakinkan itu. Karena siapa namanya itu yang tambah itu tadi kan pelan-pelan dia mutar enggak seperti saya kan. Itu pendeta itu, Pak. Aduh. Iya, maksud saya kan saya saya berkeyakinan gitu loh. Dia kan tidak berkeyakinan seolah-olah Yesus itu adalah nabi. Iya, kan benar ya kira-kira Pak Ustadz? Iya. Ah, itu maksud saya Pak Ustadz. Maksud saya itu kalau memang membenarkan dia Tuhan, dia pengikut Yesus, katakan Yesus jadi Tuhannya, begitu. Ini ada 6 Kristen ini, Pangeran. Silakan Pangeran. Atau Silakan kalian yang ada di situ, pendeta mau apapun kalian di situ. Iya, apakah Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, Pangeran? Atau Iya, yang Kristen yang lain? Silakan, Bang Junaidi. Bang Junaidi. Baik, ya. Jadi kalau di kita Kristen kan ada konsepnya. Kenapa Yesus itu dituhankan? Jadi sebenarnya dalam diri Bapa itu ada roh dan firman-Nya. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia itu dicatatkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, entah itu nanti Bang Tata membantahnya atau enggak, itu firman Tuhan yang kami percayai dalam Yohanes 1 ayat 1. Itulah bagian yang saya pahami. Jadi dalam iman Kristen itu Tuhan satu. Bapa, yang dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Nah, firman itu turun ke dunia dalam rupa manusia itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 9, dalam Mika 5 ayat pertama itu sudah dinubuatkan. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus melalui pemberitaan seorang malaikat kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak kan? Dan engkau akan menamai dia Yesus. Apa penanggalan ini? Jadi memang disebut anak oleh malaikat, tapi itu adalah bagian daripada firman. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dari Muslim yang bilang bahwa Kristen punya 3 Tuhan, enggak, itu salah, itu konsepnya salah, itu konsep berpikir kalian seperti itu. Berarti anak itu Bapak itu sendiri, Pak Pangeran. Tapi yang sebenarnya bahwa yang dikatakan anak itu dalam rupa Yesus turun ke bumi itu adalah firman. Firman yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama itu akan menjadi seorang manusia, dan kalau menjadi seorang manusia pasti lahir dulu berupa anak kayak begitu. Tapi Yohanes juga sudah mencatat bahwa firman itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Yohanes pasal lain, kita harus juga membaca Yohanes dari awal begitu. Jadi tidak lompat ke sana, lompat ke sini begitu. Itu konsep kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bukan sekedar bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan sebagai firman, tapi apa yang diperbuat oleh Yesus itu sudah banyak. Biar Bang Bangun yang nanggapin, coba gimana pemahaman kayak gitu? Ya, saya agak ada pemahaman yang sama dengan beliau begitu. Ada pemahaman saya sama dengan beliau. Ya nggak sama lah Pak Bangun. Anak bukan bapak kata dia tadi. Anak bukan bapak. Iya kata dia, kata Pangeran tadi itu. Kalau itu kata dia salah konsepnya Bang Ari. Sama aja pemahamannya sama Pangeran itu. Iya. Iya. Itu maksud saya. Cuman begini, bagi kami saya ngomong dulu. Bagi kami, kenapa firman itu mencari manusia untuk menyelamatkan manusia?
untuk menyelamatkan manusia, makanya firman itu menjadi manusia, bukan menyelamatkan batu. Kalau menyelamatkan batu ya beda lah. Berarti kalau berarti saya harus ingin turun selamat, batu kan? Kalau berarti kalau saya ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai apa? menyelamatkan batu, nggak turun batu dari surga Allah. Tuhan. Oke, di mana datanya? Sudah aku bilang, Tuhan Yesus itu adalah, dia adalah Allah Bapa, dia adalah Roh Kudus. Datanya di mana? Lah, data gimana? Maksudnya data kayak gimana itu? Kalau masalah data kamu tanya tadi kan Bapak sudah, aku tekan tadi sudah aku bilang, saya ini bukan seorang pendeta, saya ini bukan seorang sekolah teologi ya, bukan Pak. Ya berarti kan cuma imani saja kalau gitu. Kalau saya kan pakai ajaran Yesus. Begitu. Jadi Bang Tata, kita harus juga sepemahaman dalam konsep, misalnya kita bahwa Tuhan itu dan firman-Nya itu apakah pribadi yang berbeda atau satu? Loh, kalau firman itu ajaran, Yesus kan menerima ajaran. Enggak. Loh. Bukan begitu konsepnya. Coba sekarang kamu harus tahu yang saya tanyakan begini. Tuhan itu berfirman. Tuhan berfirman berarti dia punya Tuhan firman. Firman itu diterima oleh Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku sampaikan. Itu firman. Bukan begitu yang saya mau Oke, sekarang pakai ajaran Yesus ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya firman. Yesus loh ya. Karena Yesus mengatakan, aku ini utusan menerima firman, kata Yesus. Ya, sabar dulu. Jadi maksudnya begini, karena pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Ya, saya mau sampaikan ke iya. Kamu kan bertanya bagaimana tentang ketuhanan Kristen kan? Saya kasih tahu menurut pemahaman kami. Ya udah, pemahamannya jangan pakai Bible ya. Adalah firman yang hidup. Ya sudah, tidak usah pakai Bible karena Bible ada di otak kalau saya. Tuhan Ya Allah udah, itu. Kalau gitu kamu pakai pemahaman Kristen, saya pakai pemahaman Yesus. Gimana? Tuhan Allah itu punya firman, punya Roh Kudus. Oke, saya nanya, Yesus menerima firman apa enggak? Berbeda. Yesus menerima firman apa enggak? Yesus tidak menerima firman, dia adalah firman itu sendiri. Di dalam Yohanes 17:8 itu apa itu? Atau Yohanes 12:50? Dia tidak menerima firman, dia adalah firman itu sendiri. Oke, pakai data bahwa dia firman itu sendiri menurut Yesus coba. Karena Yesus ngaku menerima firman dia. Ayo. Karena Yesus itu memang adalah firman yang diutus. Tuhan mengutus firman-Nya sendiri. Pakai data, coba pakai data sekarang ucapan Yesus. Oke, tunggu dulu. Kalau kamu mau debat dengan saya mau menguasai Bible kok. Jangan pakai pemikiran kamu, pakai Bible. Saya menyampaikan, Yesus ngaku menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Bahkan dalam Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Dari awal juga Pak Ustadz. Apa yang dia dengar? Yang dia dengar firman. Dengar dulu Pak Ustadz. Dari awal juga sudah saya katakan, yang namanya juga kitab suci itu ayat-ayatnya itu, ya kalau kita menafsirkan, kalau tafsir Pak Ustadz dengan tafsir saya pasti beda. Pertanyaannya kamu gak usah nafsir ya, data aja gak punya kamu. Kalau kamu mau tanya data, sudah saya bilang, saya ini diajarkan dari sejak kecil selalu mengajarkan dari Alkitab itu kebenaran. Begini. Ya berarti kamu imani saja berarti dari dulu itu, gak ngerti Bible berarti. Bukan, yang jadi bukan masalah ngerti Bible, masalah enggaknya itu. Sudah aku bilang tadi Pak Ustadz, kalau kita dari ayat yang satu itu bisa-bisa berbeda pendeta memahaminya, pendeta satu yang ya makanya tentang Tuhan itu tidak boleh beda-beda. Coba orang Israel misalnya mereka berbeda, bukan masalah Tuhan. Nah kalau kalian masalah Tuhan aja bingung kalian. Jadi maksud saya begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz berdebat dengan saya membahas satu ayat, ya pasti berbeda. Berbeda lah pemahaman kita. Ya makanya lucu kalian. Ya. Karena berbeda keyakinan. Loh enggak, saya mau mengajak kalian pakai Bible. Saya mengajak kalian pakai Bible, bukan pakai pribadi masing-masing. Bukan, Pak Ustadz itu membawa dari ayat Bible ke kami, seolah-olah Pak Ustadz itu menafsirkan sekarang kamu mau pakai ayat pendapat. Nah sekarang kamu pakai ayat apa dalam Bible, ayo?
Loh kok Anda kalian ini? Saya pakai Bible malah tidak dipercaya. Kalian cuma ini saja menyalahkan yang pakai data. Ketika kamu menafsirkan Bible itu, memahami Bible itu dengan pemahamanmu sendiri, dengan pemahaman saya berbeda. Mana ada jalan, mana ada titik temunya? Gimana itu? Loh, ya ketemu gini loh ya caranya ya. Kita untuk memahami. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23 itu mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Oke, sekarang kamu baca Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka yang membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi mereka juga bukan dari dunia. Apakah mereka Tuhan juga? Saya dulu ngomong Bang Tata. Silakan. Di mana Bang Tata, di mana? Coba, Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia juga. Ketika Muslim semua masuk neraka, Muhammad masuk neraka enggak? Nggak usah Tanya dulu kamu. Nanya ke saya. Ketika semua Muslim. Jangan kesurupan. Saya tahu. Kamu niat di hati saja bertanya. Akan saya jawab itu. Silakan dulu tadi ayat itu. Katanya Yesus bukan dari dunia. Maka saya pakai Yohanes 17:14. Mereka juga bukan dari dunia. Kalau kalian mengatakan aku dan Bapak satu, maka mereka juga satu dengan Bapak. Yohanes 17:21 atau Yohanes 14:20. Mereka juga satu. Ya, makanya itu harus baca dari karena itu pengertiannya bahwa ketika orang yang sudah mengenal firman dan percaya, itu mereka bukan lagi dari dia ini. Itu. Nah, gitu kata Bang Baal itu. Nah, maksudnya gini ayat itu. Yesus awalnya bukan siapa-siapa, tidak satu dengan Bapa. Tapi ketika dia menerima firman Yohanes 12:50, dia menerima firman, atau Yohanes 18 ayat 17 ayat 8, ketika dia menerima firman, maka dia satu dengan Bapa. Setelah firman itu disampaikan ke mereka, mereka menerima, mereka juga satu. Maksudnya gitu. Berarti satu ajaran, satu tujuan, bukan satu bentuk sifat fisik gitu, enggak. Ya. Nah, konsep beda. Itu konsepnya berbeda dengan Yesus. Nah, ruwet, angel, wis angel. Ayo, apa weh? Kamu ngomong agama masih sok pintar. Agama tidak boleh berdebatkan. Nah sekarang kamu dialog dengan saya. Bukan berdebat, cuman enggak usah baca, enggak usah mau alasan apa-apa. Enggak usah pikiran baik aja, enggak usah ngomong bahasa kitab suci. Kitab suci itu baik mengajarkan. Agama apapun baik mengajarkan. Hanya kalian perdebatkan enggak benar kalian ngomong ini. Tunggu dulu Pak Pedro. Diskusi ini. Pak Pedro, diskusi ini. Enggak usah mau berdebat. Kalau Pak Ustadz Tata ini kan dalam arti kan dia memahaminya begitu. Ya tentu saya pribadi memahaminya berbeda begitu. Bahasa kitab itu baik semua. Itu maksud saya. Jurus apapun sama semua, budaya enggak kalian pelajari. Sejarah pun nggak pelajari, ngomong agama cocok pintar semua, nggak jelas ngomong. Berdoa, berbuat baik itulah. Pedro, kamu mau dialog atau mau bertanya? Saya nggak mau, kita mau buat konten-konten yang ngomong kitab suci. Terus kamu mau ngapain Nai? Iya, saya pertanyakan ini buat apa konten kayak gini? Nggak jelas konten kayak gini. Ya, makanya kalau nggak jelas jangan naik. Nyimak aja di bawah. Saya mau bilang nggak usah ngomong agama. Kamu ngomong agama buat apa? Mau cari konten, mau cari follower apa-apa? Nggak usah. Nggak jelas ngomongnya. Saya keluar. Ya kamu tuh naik nggak jelas kamu. Saya justru nanya ke kamu. Kamu yang nggak jelas naik mau ngapain? Gimana sih? Justru saya yang nanya. Kamu naik ini kok nggak jelas mau ngapain? Oke. Silakan, Pangeran. Ini YYYP ini siapa ini? Oton apa Kristen? Kristen Bang. Ya silakan Bang. Mau bertanya atau mau dialog?
Nggak cuma mendengarkan saja boleh kan Pak? Ya kalau bisa bertanya aja, minimal bertanya, biar dah diem. Pura-pura nanya gak apa-apa, pura-pura nanya aja lah, biar gak kayak patung nih. Karena saya baru gabung jadi belum tahu arahnya kemana. Iya, jadi ini Komal dialog lintas agama. Kalau kita diskusi, sampaikan kebenaran menurut kitab kita masing-masing, biar orang tahu. Oh, Kristen ini benar, ini lo dalil-dalilnya. Kami mentuhankan Yesus, ini lo data-datanya. Islam juga gitu. Kami mentuhankan Allah, ini lo ayat-ayatnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Nah, tujuannya netizen yang nyimak. Apakah yang nyimak ini mu'allaf atau murtad, itu tergantung mereka. Gitu ya. Oke. Ayo. Nah, silakan Pangeran, mau ngapain lagi? Ayo. Ya, jadi sebenarnya konsep ketuhanan Yesus itu seperti itu. Jadi kalau misalnya Yesus berkata bahwa aku bukan, jadi Yesus berkata bahwa kamu dari bawah, aku bukan dari kamu, apa namanya? Dari bawah, aku dari atas, kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Secara tegas. Oke. Tidak ada manusia Jangan yang pakai bilang ayat bahwa dia itu. bukan dari dunia. Bang Pangeran, jangan pakai ayat-ayat seperti itu. Karena Artinya ada data korelasinya, ada Ya korelasinya. enggak, karena ada data yang Yesus- lain. Mereka juga bukan dari dunia. Siapa yang bukan dari dunia? Mereka. Dan Yesus bukan dari dunia ini loh. Coba kamu baca Yohanes 17 ayat 14. Kamu bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus. Jadi jangan pakai ayat itu. Kalau kamu paksakan itu Tuhan, berarti mereka Tuhan juga nanti. Ya. Cari ayat yang detail. Atau gini caranya. Definisi Tuhan itu apa? Apa Tuhan itu? Kalau utusan kan jelas. Yohanes 3:34, penyampai firman. Makanya Yesus ngaku utusan, dia menerima firman dia. Karena dia ngaku utusan. Sesuai definisi utusan. Apa itu utusan? Manusia yang diberi tugas penyampai firman. Yohanes 3:34. Kalau Tuhan apa? Tuhan itu wujud tertinggi, pencipta, disembah. Kata Yesus, wujud tertinggi itu Allah Bapa. Yohanes 13:16, Yohanes 14:28, Bapa lebih tinggi, lebih besar. Yesus menyembah. Sedangkan Tuhan disembah. Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Allah Bapa, Matius 11:25. Jadi Yesus sama sekali Kenapa Yesus itu sang firman itu ketika menjadi manusia itu mengajari orang, mengajari murid-muridnya untuk menyembah sang Bapa. Kalau kamu bahas Tapi kamu juga lupa bahwa konsep ketuhanan dalam Kristen itu Bapa, Firman dan Roh itu tidak bisa dipisahkan, satu dalam kepribadian Tuhan. Terus kamu juga mau Tuhan tentang apa Tuhan yang kamu pahami, padahal sebenarnya ada Tuhan itu gini Bang, beda. kalau kamu memaksa firman-firman, kamu tunggu dah. Kamu harus tahu apa itu firman. Firman itu perkataan. Keluaran 3428, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan. Yang namanya perkataan tidak pernah menjelma, diperdengarkan. Yohanes 15:15. Apa kata Yesus? Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Berarti firman itu diperdengarkan, tidak menjelma. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Karena firman itu perkataan, didengar oleh Yesus. Gak pernah firman itu menjelma. Firman itu sifat. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berkata-kata. Tidak akan menjelma sifat itu. Diterima. Iya, tidak akan menjelma, itu kan versi pemikiran Bang Tata. Menurut Yesus. Begitu. Versi pemikiran Bang Tata, tapi kan ini konsepnya pakai data. Iya, datanya lompat sana, lompat sini itu kan datanya Bang Tata. Oke, sekarang kamu pakai data ya. Tapi
setidaknya itu Alkitab ayat itu punya dasar, itu punya cerita, ada judul, ada konsepnya. Jadi kalau Bang Tata lompat sana, lompat sini, itu pasti konsepnya berbeda begitu. Jadi, sekarang kamu jadi tidak semua, sekarang kamu pakai ayat ya. yang Bang Tata Apa itu firman? korelasinya sama. Tidak usah kemana-mana, udah tidak usah curhat. Apa itu firman? Firman itu kabar baik. Firman itu adalah kabar baik. Di mana datanya? Datanya di mana? Nah, jadi kalian yang menafsir-nafsir itu ditanya datanya nggak tahu. Kalau saya mengatakan firman itu perkataan Tuhan, mana datanya tahta? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan didengar oleh Yesus. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40. Silakan. Ini apa ini? Koperasi, siapa namanya? Lapar. Puasa lapar. Ini mereka Al-KTP. Silakan Bang. Hotel apa Kristen Bang? Dua-duanya Pak. Oh, Kristen. Silakan. Mau bertanya atau mau dialog? Kalau dialog silakan. Saya mau bertanya Bang, Pak Ustadz. Bagus. Ya silakan. Iya, dan yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kalau umat Muslim sholat harus menghadap kiblatnya ke arah Mekah? Oke, jadi ajaran Samawi ini mempunyai kiblat sama seperti orang Israel. Mazmur 5 ayat 8. Aku menyembahmu Tuhan menghadap ke baitmu, rumahmu. Maka bahasa Arabnya Baitullah, rumahnya Allah. Atau di dalam Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Jadi tanda-tandanya Samawi ini punya kiblat, menyembah Tuhan menghadap ke Baitullah. Tanah yang ditentukan oleh Tuhan. Makanya umat Islam kalau sholat menghadap ke kiblat. Israel menghadap ke kiblat. Begitu juga kalau mereka berdoa, mereka menghadap ke kiblat. Daniel 6 ayat 10. Kalau kamu ada dimanapun kamu berada, berdoa, hadapkanlah kepada bait yang aku tentukan. Kalau Islam ke kiblat. Itu ya. Jadi kalau kamu nanya kenapa Islam kalau sholat menghadap ke satu arah kiblat, karena ajaran Samawi. Sebagaimana orang Israel juga punya kiblat. Tanda-tandanya yang bukan Samawi, pagan, tidak punya kiblat. Mereka menyembah Tuhan, tidak tahu Tuhannya siapa, arahnya kemana, nggak tahu mereka. Itu tandanya pagan. Gitu. Yo, silakan. Apa lagi? Bukannya Tuhan itu ada di mana-mana, Pak Ustadz? Di mana datanya Tuhan di mana-mana? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di langit. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah Allah yang bersemayam di aras. Kan gitu kalau Islam itu. Nah sekarang Tuhan di mana-mana itu mana datanya? Konsepnya kan Tuhan itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya pakai data, silakan. Jadi kalau misalnya Tuhan, misalnya Allah ada di Mekah, terus kamu ada di Indonesia, ada nggak Allah di Nah Indonesia? sayangnya kamu udah pakai data Tuhan di mana-mana itu. Dua Tawarin 18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Sebenarnya karena tuh konsep Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu, itu Tuhan ada di mana-mana gitu. Tuhan yang satu itu bisa ada di Indonesia, Tuhan yang satu itu bisa ada di Arab. Oke, saya tunjukkan ya. Satu itu bisa ada di Amerika. Sudah, karena kamu udah pakai data. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Kalau tidak mau turun, berarti ada di mana? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, oleh Bapakku yang di Oranon langit.
Mana Yesus mengatakan di mana-mana? Ya? Oke, Pak Ustadz, lanjut. Kalau yang di Al-Quran kan setahu saya ada itu ayat yang mengatakan Tuhan lebih dekat dari urat lehermu. Oke. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku ini dekat, fa inni qarib. Dekatnya seperti apa? Wa nahnu aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi. Maksudnya Allah itu mengetahui apapun itu. Dekat dia. Walaupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, aras atau kata Yesus di langit, tapi dia lebih dekat daripada urat nadi. Makanya kata di dalam ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya apa? Tidak ada, Allah itu meliputi segala sesuatu, semuanya. Makanya kata Yesus, kadang-kadang Yesus mengatakan, oleh Bapakku yang di langit, kadang-kadang oleh Bapakku yang diam pada diri saya, kata Yesus. Berarti kalau dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Itu maksudnya ya. Oke, baik. Apakah Tuhan itu maha hadir ya? Atau bagaimana, Pak Ustadz? Loh, untuk apa Allah maha hadir? Allah meliputi segala sesuatu sudah. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Untuk apa hadir lagi? Makanya, ya berarti ada di mana-mana gitu. Ya, bukan di mana-mana. Ya, tapi tidak ada sesuatu yang jauh dari Allah. Wah, Allah itu meliputi segala sesuatu sudah. Itulah maksudnya. Makanya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Oh, ya. Yamuhu binafsihi, tidak punya tempat dia sebenarnya. Karena yang punya tempat itu cuma makhluk. Nah, silakan Pak Ustadz. Kalau saya salah tolong diperbaiki ya. Silakan. Setelah saya baca beberapa buku betulkah Nabi Muhammad menerima wahyu di umur 40 tahun? Oke. Iya, benar. Ya. Berarti dari umur lahir itu sampai umur 40 tahun agama apa yang dianut jadi gini, oleh Nabi? Oke. Dia itu ajarannya tauhid. Karena dia itu keturunan dari Abraham, Muhammad bin Abdullah Abdul Muthalib Hasim Adimana Qusay bin Kilab Muraka Ablu Aigoli Fihr Malikinana Hujaina Mudrika Ilyas Mudoni Jama'at Adnan Ut Mukawim Nahurti Raya Rubias Jud Nabit Ismail bin Ibrahim. Ibrahim ajarannya tauhid. Dia memperkenalkan Tuhan itu Allah kepada putranya Ismail. Kapan? Ketika dia pergi ke Arab membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan Ka'bah. Ya. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di sana. Mana datanya? Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi tijarin inda baitikal muharram. Ya Tuhan, aku meletakkan keturunanku di sini yaitu Ismail. Lalu dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Diteruskan putranya Ismail, diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah. Lalu di Bani Huza'ah ini mereka terpengaruh oleh ajaran pagan. Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka membuat berhala, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah kata mereka. Akhirnya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dikembalikan lagi. Summa awhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifah. Kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya meneruskan, melanjutkan milah Ibrahim, yaitu lurus tauhid. Hai orang Arab, sembahlah Allah, wala tusyriku bi syai'a. Jangan kamu sekutukan dengan apapun, enggak usah pakai berhala. Hancurkan berhala itu semuanya. Akhirnya dibersihkan semuanya. Berarti ajaran Nabi Muhammad tauhid. Baik dia diutus atau sebelum diutus, tauhid dia. Orang ini sebelum Muhammad menerima wahyu belum mengenal siapa Tuhan yang benar kok. Udah tauhid dari awal gimana? Ya tahu. Kan udah ku jawab barusan. Dari Abraham ke Ismail, dari Ismail ke Bani Jurhum, dari Bani Jurhum ke Bani Huza'ah, dari Bani Huza'ah ke Rasulullah.
selama 40 tahun dia belum mengenal Allah. Memang secara garis mungkin dia keturunan Ismail. Dia Allah. Secara Coba garis kamu memang baca. keturunan Ismail. Oke, sudah. Tapi kan saya pernah baca juga ada leluhurnya Muhammad itu kan penyembah berhala apa nggak? Kamu salah. Orang Arab ini tahu Tuhan itu Allah. Makanya mereka menyembah berhala ini mereka anggap seperti menyembah Allah, kata mereka. Ini salah. Makanya oleh Rasulullah diluruskan. Sama seperti orang Kristen itu loh. Kamu kan tahu Tuhan itu menurut Yesus Allah Bapa. Diluruskan bagaimana? Anak udah 40 tahun lebih baru dapat wahyu. Tunggu, tenang. Ya, sama seperti orang Kristen. Kamu tahu Tuhan itu Allah. Kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya. Sebagai pelantara, menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Itu pagan namanya. Sama seperti orang Arab, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Itu pagan namanya. Ajaran samawi yang benar, Allah itu Tuhan satu-satunya, sembahlah Dia. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahu samad, tempat meminta segala sesuatu yang dituju. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Dia. Atau kalau dalam Bible Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa Anda kamu samakan aku? Gitu ya. Jadi begini Pak Ustadz, tadi ada yang nurunkan saya gitu loh, jadi nggak susah lagi masuknya ini. Nah begini, kalau Pak Ustadz mau nanya datang, saya tidak perlu mau nanya datang. Tetapi saya menjalani kehidupan ini dengan keyakinan saya. Saya memakai nama Tuhan Yesus itu dalam menyelesaikan contohnya roh-roh jahat, apa segala macam. Contohnya kesurupan. Pak Ustadz juga bisa memakai dalam nama Yesus. Sembuh itu pasti. Yang kesurupan itu fakta. Pak Ustadz sendiri bawa dalam nama Yesus. Yang namanya orang kesurupan itu bisa. Ada orang kesurupan, orang anyang. Atas nama Yesus tambah gila, yakin saya itu. Bukan tambah gila, cobalah dulu. Kalau ada Pak Ustadz, kalau ada Pak Ustadz, kalau ada yang bisa Pak Ustadz buat di situ orang kesurupan, panggil aja dengan nama itu. Itu fakta. Itu anak itu Bapak. Anak itu Bapak itu sendiri, jawab dulu. Gimana? Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Iya. Yesus itu adalah Sang Pencipta. Yesus Pencipta mana? Tunjukkan datanya. Iya. Dengarlah dulu. Makanya aku bilang Allah itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Roh Kudus. Kenapa dipanggil Yesus? Karena bentuknya manusia. Nah, itu paham maksudnya. Yesus itu karena dipanggil Yesus itu karena bentuknya wujudnya manusia. Makanya Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah itu pemahaman. Begini Pak Ustadz, itulah pemahaman saya. Begitu. Jadi kalau mau cari data kita, tapi kita berkeyakinan. Ya udah. Kalau abang nggak pakai data, ya udah saya turutin aja silahkan. Nah itu. Tapi kalau abang pakai data, akan saya bantah pakai data itu. Ya. Nah, begini Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Sorry Bang Tata, izin turun. Lebih besar mana dosanya orang meninggalkan sholat dengan orang berzina? Oke. Jadi gini. Aku turun dulu Pak Ustadz ya. Aku hanya mau klarifikasi, cuman nggak enak aja tadi. Apa diturunkan, apa gimana tadi? Apa aku kehilangan sinyal? Aku minta maaf Pak Ustadz ya. Nggak ada yang turun. Santai aja, tenang. Iya, izin Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Makasih. Ya. Jadi gini ya, dosa itu dalam Islam itu ada urutannya. Dosa terbesar itu pertama kali syirik, menyekutukan Allah. Di bawah itu, dosa yang besar adalah dosa yang Allah tentukan hukumannya. Contohnya orang membunuh dibunuh, orang berzina dirajam, orang mencuri 1 nisab dipotong tangannya, berarti dosa besar. Orang mabuk dicambuk 80 kali atau 100, berarti dosa besar itu. Lalu bagaimana dengan orang meninggalkan sholat? Ingat ya, sholat itu nomor 1 ibadah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
Pertama kali nanti yang ditanyakan oleh Allah, pertama kali sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, berarti Allah tidak melihat yang lainnya sudah. Begitu juga ada orang tidak sholat, tapi dia zakat, puasa, haji puluhan kali, tetap tidak dihitung. Jadi tidak bisa kita lebih besar mana orang zina dengan orang yang sholat. Ya, ingat ya, sholat itu bagian yang penting. Bedanya Islam dengan kafir apa? Tarkus sholat. Saya dikatakan muslim karena saya sholat. Jadi bedanya orang muslim dengan kafir, lihat sholat. Saya dikatakan Islam karena sholat. Lalu kalau ada orang Islam tidak sholat, apa bedanya mereka dengan kafir? Makanya dalam hadis dijelaskan, bedanya kafir dengan Islam apa? Tarkus sholat. Karena mereka tidak sholat, kita sholat. Berarti walaupun kita Islam, kalau tidak sholat, apa bedanya dengan mereka gitu. Jadi gak bisa dibanding-bandingkan mana lebih besar, meninggalkan sholat atau orang berzina. Yang benar itu, zina jangan dilakukan, sholat jangan ditinggalkan. Itu yang benar. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Saya minta tolong tunjukin saya, karena ada kisah di mana ada kawan saya cerita Nabi Muhammad memberikan makan kepada ibu yang orang Yahudi yang udah tua. Itu terus kemudian hadis itu ya, hadis dari Aisyah ke Abu Bakar. Itu hadisnya di mana Pak Ustadz? Saya cari kok nggak ketemu ya. Nanti kamu ketik ada di YouTube ada, di Google ada. Kalau saya kan dulu pelajaran bahwa si Abu Bakar nanya ya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah putriku, sekarang kan suamimu sudah meninggal Rasulullah. Saya ingin mengikuti jejak beliau. Apa yang aku tidak lakukan, yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang saya tidak dilakukan? Ya semuanya engkau lakukan wahai Abah, kecuali satu. Apa itu putriku? Nabi ini setiap pagi dia datang ke pasar, ada orang buta, menyuapin dia. Akhirnya beliau mencari, ingin meneruskan apa yang dilakukan Nabi. Oh ternyata ini orangnya, disuapin. Apa kata Yahudi? Oh kamu nak, kenapa kemarin tidak datang? Berapa hari kamu gak datang? Lah akhirnya mencaci Nabi dia. Ya kalau Nabi dicaci di hadapannya sabar. Abu Bakar aneh, ini orang disuapin Nabi tapi setiap hari mencaci Nabi, gimana? Kamu tahu Muhammad itu ngaku-ngaku dia, bukan Nabi dia itu, palsu dia itu. Akhirnya Abu Bakar tambah kesel. Nah, saya yakin kamu itu bukan yang biasanya. Loh kok bisa kayak gitu? Karena yang biasa nyuapin saya halus, kamu kok kasar? Mau udah kasar gimana? Kamu mencaci Nabi yang menyuapin kamu setiap hari. Loh, siapa kamu nak? Saya bukan Muhammad. Yang nyuapin kamu setiap hari itu orang yang kamu hina setiap hari. Oh, berarti itu Muhammad dari dulu itu. Iya. Ya Allah, nangis langsung dia. Nah, itu kisah ya. Itu kisah dalam dari Siti Aisyah ketika Abu Bakar bertanya kepada beliau ingin meneruskan jejak beliau. Gitu. Oh, Ustaz. Oke. Boleh lagi Pak Ustaz? Boleh bertanya? Oh boleh. Pak Ustadz, jika Allah Maha Esa, mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Nah, bagaimana tauhid menjelaskan doa yang seolah tidak dikabulkan? Caranya menjelaskan gini. Wasa antu ibu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita itu minta sesuatu baik menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu. Contohnya, ada anak kecil minta ke mamanya, ke orang tuanya, Bu, saya minta es krim, padahal dia sakit panas. Kata anak ini, ibu tidak sayang ke saya. Buktinya saya minta es tidak dikasih. Apa kata ibunya? Bukankah sayang, nak? Saya lebih tahu. Apa yang kamu minta tidak cocok, kamu sakit panas. Sama dengan gini, ada namanya sahabat, ya Rasulullah saya minta kaya. Untuk apa kamu minta kaya? Ya biar saya tidak susah ya Rasulullah. Jangan gitu. Belum tentu kamu kaya lebih baik.
Ya udahlah ya Rasulullah, saya tidak sabar ya kalau engkau ya Rasulullah. Mau kayak apapun sabar. Kalau saya kan bukan nabi. Akhirnya oleh Allah oleh Rasulullah didoakan. Kaya beneran dia. Setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak pernah sholat berjemaah. Apa kata Rasulullah? Dulu dia miskin, baik menurut Allah. Lalu dia minta kaya, dikabulkan. Justru dia tidak sholat berjemaah. Berarti wa'asa antu ibu syai'an fahuwa sarul lakum. Kadang-kadang kita doa tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Sama seperti anak kecil tadi. Bukan apakah ibunya tidak sayang ke anak itu. Minta tidak diberikan. Karena ibunya lebih tahu. Yang ketiga, doa ini pasti manfaat untuk yang minta. Pertama, kadang-kadang tiga orang berdoa, salah satu dari tiga ini pasti terjadi ke dia. Pertama, dikabulkan. Atau tidak dikabulkan tapi ditunda. Karena Allah tahu waktu yang terbaik untuk dia. Atau tidak dikabulkan, tidak ditunda, tapi dimaafkan dosa-dosanya. Makanya dalam Islam orang berdoa itu ibadah. Tidak usah mengharap apakah diterima atau tidak. Oh kalau tidak diterima, oh berarti Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk saya. Atau tidak dikabulkan sekarang, atau mungkin nanti. Buktinya para nabi ketika berdoa, Nabi Adam cuma gara-gara makan buah huldi 40 tahun baru diterima tobatnya. Ya, jadi gitu. Islam itu ngerti tentang apa yang terjadi kepada kehidupan kita. Jadi Islam tidak pernah salah paham kepada Allah. Gitu ya. Ustadz, sedikit berbeda pertanyaan. Silakan. Bagaimana Islam memandang klaim Kristen tentang Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Oke, jadi ajaran Samawi itu mengenalkan Tuhan itu satu-satunya. Kalau dalam Islam, wahdaniyat, satu dalam datnya, sifatnya, pekerjaannya. Tapi kalau ajaran di luar Samawi, dewa-dewa itu banyak. Bagian rezeki ada dewanya. Bagian mimpi, coba film Song Gokong itu, dewa mimpi ada. Nah, tapi kalau ajaran Samawi tidak. Ya, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Kata Yesus, Markus 12:29, Allah itu Esa satu. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad. Ya, Allah itu tidak kelihatan. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Jadi semua para nabi sama mengenalkan Tuhan itu. Satu, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun karena bukan makhluk. Jadi kalau ada Tuhan ada cabang-cabang, bukan samawi itu. Ya, misalnya di Arab banyak dewa-dewa, Lata, Uzza, Manat. Di Roma juga ada Zeus, Hera, Athena. Nanti ada Zeus, Osiris, Isis. Tiga-tiga rata-rata. Semua dewa-dewa itu diklaim tiga yang terkuat. Bahkan di India ada Brahma, Siwa, Wisnu. Kalau di Arab Lata, Uzza, Manat. Kristen ikut-ikutan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi kalau Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, itulah hukum yang terutama. Markus 12:29. Makanya hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Gitu. Oke, baik Pak Ustaz. Dalam Al-Quran seperti apa? Apa? Di data Al-Qurannya seperti apa ya? Yang mana? Tuhan itu Esa. Soal Trinitas tadi. Tidak ada Trinitas. Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Tiada, Allah itu Esa. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain dia. La syarikalah. Tiada sekutu bagi dia. Gak ada. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Kafirlah orang yang menganggap Allah itu bagian dari yang tiga itu, Ustaz. Tunggu dulu, Jong. Halo. Trinitas itu. Jong, Jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau naik. Anu dong, tayang dong. Lanjut. Selanjutnya Boleh Pak Ustaz. bertanya lanjut, Ustaz? Bentar gantian saudara. Oke, silakan. Ya.
Ini di sebentar ya. Di surat Maryam ini Pak Ustadz. Surat berapa? Surat Maryam ayat 33. Kan saya baca terjemahannya. Itu sama dengan ayat 15-nya. Jadi Yahya ini berdoa, ya Allah, kesejahteraan bagiku, aku dilahirkan, mati, dan bangkit kembali. Coba kamu baca ayat 15 juga. Coba sama kan? Coba baca 15. Ya, maksud saya, pertanyaan saya, kan di sini ada wafat dan bangkit. Oke. Berarti sinkron dengan di Alkitab dong. Oh, agak sama. Gini maksudnya. Orang ini ketika hidup akan melalui 3 fase. Fase kehidupan di dunia, fase kematian, fase kebangkitan di mahsyar. Yesus ini, Isa ini, fase pertama masih. Karena dia hidup ke dunia, diangkat hidup-hidup. Berarti sama dengan saya. Nanti dia turun ke dunia lagi, kedua kalinya nanti di akhir zaman. Maka dia hidup di dunia 7 tahun, baru dia mati. Itulah fase kedua. Nah, kenapa kok Isa berdoa di ayat 33 itu? Saya juga gitu sekarang. Ya Allah, ya Allah, saya ini hidup minta kesejahteraan ya Allah. Bukan hanya ketika aku hidup, ketika aku mati nanti ya Allah. Saya juga butuh kesejahteraan. Jangan dicabut imanku ya Allah. Bahkan ketika aku nanti bangkit dari kubur, minta kesejahteraan. Makanya ada doa namanya syafu jagat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da maut. 3. Nah, ayat ini sama seperti di ayat 15-nya. Coba baca ayat 15-nya. Nabi Yahya juga doa seperti itu. Bedanya Yahya meninggal, Yesus belum. Berarti Yahya fase kedua. Yesus masih fase pertama karena oleh Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Lalu kemana dia? Kalau dia tidak mati disalib, barrafahullah. Allah angkat dia hidup-hidup. Berarti dia fase ke pertama masih. Makanya jangan langsung baca ayat 33 itu diklaim oh berarti hidup, mati, bangkit. Bukan membahas Yesus disalib, bangkit, bukan gitu. Nggak ada hubungannya dengan itu. Oke, baik, silakan saudara, gantian. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan, jika Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dunia? Oke. Nah, bagaimana tauhid menjelaskan keberadaan kejahatan? Caranya menjelaskan gimana caranya? Oke, sudah. Allah menciptakan 2 tempat. Sebelum menciptakan langit dan bumi, manusia sudah ada tempat. Surga, neraka. Surga diciptakan bagi orang yang mentuhankan dia. Neraka diciptakan bagi orang yang tidak mentuhankan dia. Lalu dia menciptakan manusia di dunia, dites oleh Allah. Hei manusia, saya menciptakan surga loh ya, bagi orang yang kenal saya. Dan ingat ya manusia, saya juga menciptakan neraka bagi orang yang tidak kenal saya. Makanya Tuhan mengutus para nabi, apa tujuannya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan aku utus supaya mereka mengenalkan aku. Kata Yesus, Yesus, saya utus kamu kepada siapa? Israel. Apa tugas saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya? Kenalkan aku sebagai Tuhan dan kamu ngaku utusanku. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Wahai Muhammad, kamu saya utus kepada siapa ya Allah? Kepada seluruh dunia. Al-Furqan ayat 1. Apa tujuan saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya? Kenalkan aku sebagai Tuhan dan kamu utusanku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Wong Nabi Muhammad mengajak mereka ke surga, kok mereka tidak mau? Sama seperti Yesus. Aku mengajak kamu beri tempat di surga. Bagaimana caranya? Dengarlah Israel.
Ya, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah dan mengenal aku Yesus sebagai utusan. Mereka menolak, berarti mereka tidak mau. Gitu ya. Jadi kalau abang mengatakan gini, kalau Tuhan itu kasih apalah segalanya, kok Allah menciptakan kebaikan, kejelekan, kejahatan? Iya, karena Allah memberi tempat dua, surga, neraka. Kalau Allah itu menciptakan kebaikan doang, untuk apa menciptakan neraka? Ada neraka, ada surga, ada kebaikan, ada kejahatan, ada perintah, ada larangan. Itu tergantung kita. Oh, saya mau masuk surga, maka ikutinlah utusan. Di zaman siapa kita hidup? Andai kan saya di zamannya Yesus, saya akan beriman kepada Yesus sebagai utusan dan mengenal Allah satu-satunya. Karena saya di zamannya Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Supaya saya masuk surga. Gitu. Izin lanjut bertanya Pak Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Jika Allah Maha Esa, mengapa ada banyak agama? Mengapa Allah menciptakan keragaman agama jika udah jelas Islam yang dianggap benar? Kenapa kalau Allah itu Esa dia kok ada beragam agama? Karena mereka ada yang menolak, ada yang tidak. Coba, andaikan Nabi Muhammad diutus, mereka beriman semua, maka mereka akan menyembah Tuhan yang sama, Allah satu. Tapi karena mereka yang menolak, manusia, Tuhan itu Allah, aku ini utusannya, mereka tidak beriman. Akhirnya mereka berbeda. Akhirnya mereka menentukan Tuhan sendiri. Berhala, pohon beringin, semua Tuhan-Tuhan yang menurut mereka Tuhan. Kenapa kok beda-beda? Karena mereka dikenalkan Tuhan yang benar, tidak mau mereka. Bukan salahnya Allah. Ada perbedaan agama macam-macam karena mereka tidak mau. Kan Tuhan sudah mengatakan, aku mengutus utusan supaya mereka kenal Tuhan. Ketika utusan diutus, disampaikan, mereka menolak. Akhirnya muncullah Tuhan-Tuhan yang banyak. Padahal Tuhan yang benar cuma satu, yaitu Tuhan yang dikenalkan oleh utusan Tuhan, yaitu Allah. Jadi mereka yang banyak-banyak agama itu karena mereka tidak mau. Salahnya mereka sendiri. Rusulah mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul itu tugasnya membawa kabar berita gembira. Ya, yaitu surga. Ya. Terus supaya manusia nanti tidak membantah Allah. Wahai madu, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Ya Allah, aku tidak tahu kalau engkau Tuhan. Bukankah aku mengutus Muhammad? Bukankah dia mengenalkan aku kepada kamu? Kenapa kamu tidak percaya? Iya ya. Nah, berarti kalian tidak bisa membantah nantinya. Gitu. Bagaimana hubungan antara takdir Allah dan kebebasan manusia? Memang takdir itu baik dalam Bible, dalam Al-Quran, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Tapi kan Allah sudah memberitahu. Apakah Allah tidak memberitahu? Oh, ini lo jalan ke surga, oh ini lo jalan ke neraka. Jadi kalian tidak bisa menyalahkan Allah nanti. Ya Allah, bukankah engkau yang mentakdirkan segala sesuatu? Bahkan yang menghidupkan aku ini engkau. Ya saya tidak mau tahu itu. Kan aku sudah bilang kan, kalau kamu ingin selamat, Tuhankanlah aku. Aku mengutus utusan. Dia utusan memperkenalkan aku kepada kamu. Kamu menolak, ya sudah. Kalian tidak boleh nyalahin aku. Gitu kan. Gitu. Makanya kata Allah, ya, bagaimana kalau ada penduduk atau di hutan, dia tidak pernah mendengar ajaran Islam atau tidak pernah mendengar ajaran Nabi utusan. Maka apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan menghukum satu kaum sebelum Allah mengutus dulu. Misalnya saya, Tarsan saya, tidak pernah ketemu manusia. Lalu ditanya oleh Allah, Tata, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh ya Allah, saya kan nggak tahu engkau Tuhan. Iya ya. Kamu tidak dengar utusan? Enggak ada. Nah kan gitu. Makanya kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah tidak akan menghukum satu kaum sebelum Allah mengutus utusan dulu. Lalu utusan itu menyampaikan ke dia. Kok dia menolak? Jangan salahkan Allah. Tapi kalau kalian udah tahu kan setiap hari debat apa kata Islam? Allah itu Tuhan satu-satunya. Kalian menolak. Nabi Muhammad utusannya Allah. Kalian menolak.
Jadi jangan salahkan Allah nanti. Gitu banget. Oke, maaf ya, saya suara kayak gini bukan marah, enggak. Saya happy-happy saja. Bagi saya dialog itu hiburan. Ya. Aman, Pak Ustaz. Oke, gantian saudara. Baik, saya penasaran Pak Ustadz, mohon maaf ya saya bertanya. Kalau di masjid kan ada, di kubah itu ada bintang dan bulan itu, mengapa ditaruh itu Pak Ustadz, lambang itu Pak Ustadz? Itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, dengan masjid, tidak ada. Masjid itu al-masajid itu buyutullah. Beberapa masjid rumahnya Allah. Maksudnya tempat beribadah kepada Allah. Andai kan saya punya tanah, saya punya tanah 1 hektar tak jadikan masjid, tapi saya belum bisa membangunnya. Ya sudah, masjid tak usah tembok, tak usah atap, tidak masalah. Tapi kenapa ada bulan bintang apa? Itu cuma sebagai apa? Kayak simbol doang, tidak ada hubungannya. Biar orang tahu. Oh, kalau ada bangunan, kok ada bulan sabit, ya bulan bintang. Oh, ini masjid ini. Oh, ini kok ada bangunan, kok ada gini. Oh, ini gereja. Cuma sekedar itu doang kok. Tidak ada hubungannya dengan bangunan, dengan masjid, dengan ibadah. Gak ada. Di Indonesia, oh ini ada bangunan, kok ada kayak menara, ada bulat gini, kok ada bulan bintang. Oh, berarti ini masjid. Cuma gitu doang. Gak ada hubungannya dengan akidah, syariat, gak ada. Ya, cuma di Indonesia saja, biar umum gitu aja. Oh, kalau ini tanda-tandanya musola, kok tahu? Itu. Ya ada bulat putih, terus ada bulan bintang, itu cuma simbol. Ya. Tidak ada hubungannya dengan agama, tidak ada. Baik Pak Ustadz. Kalau di Al-Fatihah kan Pak Ustadz, surat Al-Fatihah kan ada ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu menunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang di. Jadi mempelajari Al-Quran itu harus tahu per kalimat. Maksudnya tunjukkanlah itu gini loh ya. Kita ini umat Islam. Islam udah jalan lurus sudah. Maka ihdinas itu bukan bermakna tunjukkanlah. Apa kata ulama maknanya? Yaitu tolabul majidin hidayah. Minta tambahnya hidayah. Ya Allah, saya ini sudah dapat hidayah ini. Buktinya saya Islam. Tambahkanlah hidayah itu ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang kau beri nikmat. Siapa mereka? Orang-orang soleh, para ulama. Mereka kan hidayahnya luar biasa ilmunya. Ketaatannya kepada Allah. Seperti itu ya Allah. Ya, gitu maksudnya. Jadi apa? Maknanya sirotol mustaqim itu tunjukkanlah. Itu maknanya ada 2. Pertama maknanya apa? Tasbit, pendeguhan. Ibaratkan gini, ya Allah, saya ini sudah dapat hidayah. Buktinya saya Islam. Jangan cabut hidayah ini ya Allah. Ya, tapi tambahkanlah hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Para ulama, para syuhada, para nabi, para wali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti jalannya orang yang dimurkai ya Allah, dan orang yang tersesat. Biar enggak dibenar. Siapa mereka? Orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ibaratkan gini, ya Allah, berikanlah saya hidayah, tambahkanlah hidayah. Sebagaimana orang-orang yang kau beri nikmat, siapa mereka? Hidayah yang terbesar, para nabi, para orang-orang soleh, para ulama. Jangan seperti orang yang kau murkai, ya Allah, ghairil maghdubi alaihim. Siapa mereka yang dimurkai? Orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Mereka tahu kebenaran, tahu Nabi Muhammad itu utusan, mereka menolaknya. Itulah, kita doa jangan seperti mereka. Orang Yahudi ini udah tahu Yesus itu utusan, mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Mau dibunuh. Mereka tahu Nabi Muhammad itu nabi, tapi mereka tolak. Makanya kami ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan seperti mereka ya Allah. Mereka ini orang tersesat, orang yang kau murkai. Kenapa Allah murka kepada mereka? Mereka tahu kebenaran. Nabi-nabi diutus kepada mereka, mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Ya, Wahyu 16 ayat 6. Mereka pembunuh para nabi-nabi. Kan gitu. Jadi gitu maksudnya ya. Jangan langsung, ihdinas siratal mustaqim. Kok minta petunjuk? Bukan gitu. Maknanya ihdinas di situ pertama,
Pertama maknanya taat tasbit, ya. Yang kedua tolabul majidil hidayah, peneguhan. Yang kedua minta tambahnya hidayah. Gitu, karena saya ini ukuran saya dengan ulama beda. Makanya saya minta kepada Allah seperti mereka. Gitu loh. Ya. Jadi Al-Quran itu dipahami per kalimat apa maksudnya. Ada kalimat yang mustarok. Satu kalimat bermakna beda-beda. Ihdinas itu bukan makna petunjuk, minta petunjuk bukan. Tapi minta ditambahkan hidayah atau litasbit, peneguhan. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, terus. Pak Ustadz, kalau ini kan manusia kan banyak dosanya nih Pak Ustadz. Nah kalau dalam Islam itu kan siapa yang berhak mengampuni dosanya? Kalau di versi Kristen kan Tuhan Yesus mampu mengampuni dosanya manusia. Kalau di Islam gimana Pak Ustadz? Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima maaf. Apa yang dimaafkan? Semuanya kalau kita bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Dia Maha penerima maaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya kata Yesus, kalau kamu ingin ditebus dosanya, bertobatlah. Mana datanya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3-8. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat kata Yesus? Istighfar, minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi Yesus mengajarkan bertobat, minta ampun. Kenapa? Karena Tuhan Maha penerima maaf. Kenapa kok kalau kita berdosa, kita yang minta ampun? Ya, karena kita yang berdosa, kita yang tanggung jawab. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kalau dalam Bible, Yehezkiel 18 ayat 20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31 ayat 29. 2 Tawarikh 25 ayat 11. Apa di situ? Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Siapa yang berdosa, dia yang bertobat. Bapak tidak dapat menanggung dosanya anak tidak dapat menanggung dosanya bapak. Coba baca Yehezkiel 18 ayat 20. Bagaimana bunyinya? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung dosanya anaknya. Orang berapa akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi Yesus sama seperti Islam mengajarkan bertobat. Karena kita yang berbuat, kita yang berdosa, kita yang minta maaf kepada Allah. Kalau Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan Yesus yang mengampuni. Kok bisa? Karena dia penyampai firman. Yohanes 3:34. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat 50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu. Ya, bilang apa Tuhan? Bilang dosamu diampuni. Oke. Wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, dia penyampai firman. Yohanes 12:50. Pak Ustadz, bukannya Yesus juga punya kuasa? Gak ada. Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ustaz, cari di Alkitab. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Apa bedanya dengan iblis? Beda, dia tidak bisa menguasai sorga. Gini ya, segalanya kuasa diberikan kepadaku. Maksudnya apa? Mukjizat. Mukjizat itu pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Makanya ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia bersyukur dulu kepada Tuhannya. Yohanes 11:41-44.
Ya Bapa, karena banyak orang yang mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Hidupkan Lazarus Bapa. Tujuannya apa? Supaya dia diakui sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Nah itu pemahamannya beda kita. Loh, Yohanes 11:41 baca. Ya dia menghidupkan itu supaya memperlihat kuasanya. Loh salah. Beda. Coba itu baca Yohanes 11. Sebentar Pak Ustadz, saya bacakan biar enak Pak Ustadz. Ya, saya bacakan. Ya, Yohanes 11. Yohanes 11 sampai 44. Ya. Coba. Oke, biar enak supaya jangan sampai di ini. Bentar. Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Iya betul. Supaya mereka percaya bahwa dia utusannya Bapa. Sama seperti orang kafir. Wahai Muhammad, kalau kamu ini utusan, mana buktinya? Karena semua utusan itu punya mujizat. Mana mujizat kamu? Kalau kamu benar-benar utusan Tuhan. Maka turun ayat, Iqtarabatis sya'ah wa syaqqal qamar. Di hadapan mereka Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad. Allah berikan mujizat kepada Nabi Muhammad. Bulan dibelah di hadapan mereka. Tujuan Nabi Muhammad membelah bulan apa? Supaya mereka percaya bahwa dia utusan Tuhan. Buktinya bisa membelah bulan. Mujizat pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Jadi ketika Yesus menghidupkan orang mati, ketika Yesus bermujizat supaya diakui bahwa dia utusan Tuhan. Yohanes 11:41-44. Terus Pak Ustadz, bagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan dia adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Oke gini Bang, kalau Alfa Omega versi Islam, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, huwal awwalu. Dia tidak ada permulaan. Kalau ada Tuhan dilahirkan, ada permulaan, bukan Tuhan sudah. Wal akhiru, dia yang akhir, kekal, tidak pernah mati. Kalau ada Tuhan pernah mati 3 detik saja, 1 detik, bukan Tuhan sudah. Berarti Yesus ini tidak memenuhi syarat. Dia dilahirkan, ada permulaannya. Dia pernah mati, berarti ada akhirnya. Jadi awal akhir itu tidak ada permulaan, tidak pernah mati. 1 Timotius 6:16, dialah yang tidak pernah takluk kepada maut. Gitu. Tapi bukannya tadi Ustadz mengatakan Yesus di fase terakhir, pas fase awal. Iya, kan nanti dia turun lagi ke dunia, mati dia. Iya, kan dia coba baca hadisnya. Nanti dia turun lagi, tujuannya apa? Supaya mati. 7 tahun dia. Makanya ketika saya ditanya, Tahta, kenapa Isa yang diturunkan? Kok bukan Muhammad? Kok bukan Musa? Loh, Musa dengan Nabi Muhammad udah wafat. Sedangkan Isa, kenapa dia yang diturunkan lagi? Karena dia belum meninggal. Makanya diturunkan lagi. Di bumi ini kamu lahir. Di bumi ini juga kamu akan mati. Yesus kan naik. Di dalam Islam dia dinaikkan hidup-hidup. Sedangkan dia lahir di dunia. Dalam Al-Quran, di bumi ini kamu lahir. Di bumi ini juga kamu meninggal. Karena Yesus dulu diangkat hidup-hidup, ya diturunkan lagi. Jadi pertanyaannya, kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah wafat. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus belum mati. Oh Ustadz, dia belum mati. Jadi ini Ustadz ya, versinya Muslim Islam itu Yesus nanti datang lagi dia akan mati. Iya, coba baca hadisnya atau kamu ketik di Google. Mohon maaf, berapa tahun dalam hadis Yesus Isa hidup di dunia. Mohon maaf nih Pak Ustadz, karena saya tidak tahu itu, karena kan versinya Kristen dia itu tidak akan mati. Dia akan datang sebagai pengadilan terakhir. Kalau versi Kristen dia sudah mati. Kalau dalam versi Islam dia belum meninggal, nanti dia meninggalnya. Betul. Bedanya.
Betul, bedanya betul. Dia mati dalam kemanusiaannya, udah mati, ya. Ya berarti lebih hebat saya. Saya masih fase pertama, belum meninggal. Kalau Yesus sudah pernah meninggal berarti dia fase kedua. Dia bangkit dengan badan yang baru. Makanya Ya, waktu berarti dia ketiga. mau Bahkan disentuh nanti dia- dengan, mau disentuh dengan muridnya kan dia makanya dilarang. Iya, tidak masalah. Tetap itu keyakinan kayak gitu tidak masalah. Yang penting dia tetap. Yang penting dengan dia itu mati, mau dia bangkit sendiri menunjukkan dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengalami mati. Walaupun 1 detik. Bahkan kalau dalam Islam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan mati, jangankan tidur, mengantuk lo tidak pernah. Itulah Tuhan Muslim. Kalau Tuhannya Kristen, mengantuk, tidur, mati. Kalau Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah mati. Jelas Pak Ustadz, kan Yesus kan dia jadi manusia. Dia harus mengalami semua penderitaan manusia. Bukan jadi manusia, walaupun saya manusia. Apa bedanya dengan Yesus? Beda. Dia udah ada di atas. Pak Ustadz masih di bawah. Loh, karena saya belum meninggal. Kalau saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Nanti saya nggak dengar suara Pak Ustadz. Ya enggak, Yesus bukan di dunia karena anggaplah dia mati. Semua orang mati kembali kepada Allah. Coba umat Islam kalau meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Gitu. Ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih ya. Cuman sih intinya saya cuman nangkep pemahaman kita berbeda tentang Yesus. Iya, gini, kita itu anggaplah kita diskusi baik-baik, menyampaikan apapun masalah iman percaya atau tidak penting itu. Betul. Ya. YP tanya Bang Ustadz dong, kenapa Nabi Elia juga tidak mati? Akan datang lagi nggak ke bumi? Nabi Elia, kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Oke. Jadi orang meninggal itu sebenarnya belum surga, belum. Makanya Nabi Muhammad ketika Mi'raj, dia bertemu dengan Nabi Isa itu di langit kedua. Jadi bukan surga yang nanti setelah penghisaban, bukan. Tapi mereka diberi tempat khusus, tempat kenikmatan juga. Tapi bukan surga nanti, surga yang sebenarnya nanti dibuka setelah kiamat. Makanya kayak Elia atau dalam Islam Idris, kan Nabi Idris itu diangkat, dia masih hidup. Walaupun dia di langit, ingat ya, kiamat itu dalam Islam, langit dan bumi hancur dan isinya semuanya. Ya, jadi kalau ada Nabi di langit, dia hidup masih, karena diangkat hidup-hidup, tetap akan mati dia. Karena kiamat itu semua ciptaannya Allah yang hancur. Langit dan bumi dan isinya semuanya musnah. Gitu loh. Mana bisa Ustadz, karena langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, mana bisa hancur lebur. Pokoknya langit dan bumi makhluk ciptaan. Semua ciptaan ketika kiamat kembali ke asal lagi. Awalnya Allah itu sendirian, dia Allah itu tidak ada apapun. Lalu dia menciptakan segala sesuatu, langit bumi isinya. Nanti kiamat itu langit bumi isinya hancur semuanya. Ayat kursi nggak bilang begitu. Ayat kursi gimana? Kamu kira kiamat itu cuma dunia yang hancur? Enggak. Silakan Cong. Saya capek Cong. Lanjutlah Ustaz, saya kan pemain pengganti doang. Lanjutlah. Enggak udah, silakanlah gantian lah yuk. Campur-campur udah yuk. Siap. Kalau kiamat di dalam Al-Quran itu jelas nih. Aku tunjukin ayatnya ya. Al-Qari'ah itu surat apa namanya ya? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nih, aku bacain ya. Al-Qari'ah, hari kiamat.
Mal qari'ah, apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah kau tahu kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kiamat itu adalah hari di mana manusia seperti anai-anai atau laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ini aja kita sudah bisa bayangin ya, dahsyatnya kiamat seperti apa. Manusia seperti anai-anai yang dihamburkan berterbangan, kemudian gunung seperti bulu yang bertaburan. Gunung bertaburan. Fa amma man taqalat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Naudzubillah. Adapun orang yang ringan timbangannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kau itu apa neraka? Neraka itu adalah api yang sangat panas. Ini sudah pertanda ya, sudah dikasih nih kisi-kisi kiamat itu kayak apa. Jangankan manusia, gunung itu bisa berterbangan kayak bulu di tanganmu, kau tiup, kayak gitu. Gunung ya, apalagi manusia. Terus makhluknya itu kiamat semuanya musnah, termasuk surga, langit. Terus kenapa? Terus? Ya kiamat kan. Terus kenapa? Kiamat itu berlaku bagi siapa dan apa? Oke, itu juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan ayat gini, kullun halikun illa wajah. Semua itu akan musnah, akan hancur, kecuali satu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradoks. Sebab apa? Di dalam ayat kursi itu dia terus-menerus mengurus makhluknya, terus-menerus, nggak pernah berhenti. Itu nggak pernah berhenti dia mengurus. Iya, sebelum kiamat. Kalau kiamat sama dengan kamu, Bang Kripto punya rumah. Selagi rumah itu kamu tempatin, ya diurus terus. Kalau sudah dibongkar, panggil bego, hancurkan. Hancur itu, menghancurkan itu suatu konsep ngurus juga. Ngancurin, bangun lagi. Lah kayak mana sih? Mengurus makhluknya. Iya, ngancurin terus bangun lagi, itu bukan ngurus. Itu ngurusin kita yang akan masuk surga, ngurusin dirimu yang akan masuk neraka. Lah iya, bener. Miliknya masa mau dihancurkan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masa miliknya mau dihancurkan? Terus kalau kau punya rumah, pengen diperindah rumah kamu, jangan disamakan Allah dengan manusia. Waduh, muslimnya. Lagi mana? Bahaya sekali. Karena itu santai dulu. Pikiranku bukan pikiranmu. Waduh, pikiran manusia disematkan kepada pikiran Allah. Nah, terus sejak kapan aku harus ikut dirimu gitu loh? Aduh. Kenapa harus aku ikut dirimu? Jadi kursinya meliputi langit dan bumi, hancur lebur kursinya. Jadi dia nggak duduk lagi. Kursi itu bermakna kekuasaan. Kayak mana sih? Kekuasaannya hancur lebur lah. Kiamat kan? Kan mau dibangun lagi. Untuk yang baik dikasih tempat yang baik surga, yang jahat dikasih tempat yang neraka. Oke, gini Kripto. Adanya kiamat itu apa tujuannya? Supaya kita tahu semua ciptaan itu tidak ada yang kekal, gitu loh ya. Sehingga Allah kembalikan lagi, gitu loh. Jadi semua apa itu makhluk? Makhluk itu siwallah. Selain Allah itu makhluk namanya. Yang awalnya tidak ada menjadi ada, dan pada akhirnya tidak diadakan lagi, dihancurkan lagi. Gitu maksudnya. Udahlah kalau kamu paham, jangan itu nanti debat apa namanya nanti. Wong bertanya kalau dijawab dengan Ustaz Madu dengan data, mendingan kamu nanya lagi, jangan dikejar terus. Udah paham masih di kemana-mana. Silakan Jong. Polemikus itu Ustaz. Kalau nyari kok polemik mah ayo. Next question, Bang Peter, Bang Al.
Hei, aku nggak jadilah. Ayo, yang mau tanya yuk. Mumpung Ustaz Hatta on fire nih. Apa itu? Kira masih jam 12 saya kira. Kalau 2, gimana Bang Peter? Apakah benar ada kontradiksi dalam Al-Quran atau hadis? Bagaimana menjelaskan ayat-ayat yang tampak bertentangan itu? Yang mana contohnya aja? Kalau kita bilang Al-Quran ada yang bertentangan, itu yang mana? Biar kita jelasin gitu. Karena dalam Contohnya, Al-Quran itu kompleks. Ya gimana? Ayat tentang perang dan perdamaian. Atau penciptaan langit dan bumi. Kripto masuk neraka aja. Santai dulu. Tentang ayat perang dan ayat damai aja dulu ya. Jadi gini abang, konsep perang itu tidak semuanya bersifat ketidakadilan. Di situ ada yang namanya penyerang, ada yang namanya orang yang bertahan. Di dalam Islam tidak menjunjung konsep kasih, bukan konsep kasih tapi konsep adil. Yang dia miliknya, dia berhak untuk mempertahankannya. Contoh seperti Indonesia ini, dulu kita dijajah. Kalau seandainya kita tidak melawan, kita tidak bisa itu ngopi sambil tiktokan kayak gini, tidak bisa, bener. Coba, bisa ndak Bang Peter sekarang ngopi enak,